Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bisa kembali beribadah dan melayani saudara-saudara di GKIM Hosana di Bandung ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kalau luar biasa, puji Tuhan. Kalau kabar saudara baik, puji Tuhan. Kalau misalnya ada satu dua di antara saudara yang merasa kabar saudara tidak baik, hati saudara gundah gulana, hari ini enggak apa-apa juga saudara. Bilang sama Tuhan, hidup saya hari ini tidak baik Tuhan. Mohon firman Tuhan, ubah saya jadi baik. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema harapan di tengah kekelaman. Mari membuka teks kitab suci dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 18. Injil Matius, saudara-saudara, pasal yang kedua, ayat 13 sampai 18. Kalau Bapak Ibu saudara sudah menemukan bagian ini, mari kita baca silih berganti. Saya ayat 13, Bapak Ibu saudara-saudara 14, begitu seterusnya sampai ayat 18. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 18. Sudah ketemu saudara? Mari kita membacanya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, maksudnya setelah orang Majus berjumpa dengan Yesus, lalu pulang melewati jalan lain, tidak lewat istana Herodes. Tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu," maksudnya bayi Yesus, "serta ibunya," tentu saja maksudnya adalah Maria, "larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Saya harap saudara tetap buka Alkitab, sebagaimana hati dan pikiran kita juga terbuka menyambut berkat-berkat dari sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Bagi saya, dan mungkin juga bagi sebagian saudara, bulan Desember itu adalah salah satu bulan di sepanjang tahun yang saya paling suka dan paling nanti-nantikan. Kenapa? Selain karena bulan Desember ini bulan terakhir yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memimpin kita secara luar biasa. Melewati satu tahun lagi. Bulan ini juga rasanya spesial sekali. Karena penuh dengan kehangatan, kegembiraan, dan sukacita. Kenapa saudara? Karena kita merayakan Natal. Entah mengapa Natal itu selalu terasa istimewa. Saudara, saya selalu terharu melihat semangat dari sebagian besar anggota jemaat. Mulai dari anak-anak, guru-guru sekolah minggu, para majelis, sampai para lansia dalam mempersiapkan pelayanan-pelayanan Natal. Ibadah Natal malam dan juga pagi itu selalu menjadi ibadah yang paling penuh saudara dihadiri jemaat di sepanjang tahun.
Ya, kalau saudara lihat GKIM Hosana 1 Januari sampai 31 Desember, saudara cari paling rame itu kapan? Itu adalah Natal malam dan Natal pagi. Sudah pasti. Saudara nggak usah ngitung, lihat aja kita sudah tahu. Belum lagi saudara, setiap masa-masa Natal itu selalu ada kebersamaan-kebersamaan khusus yang bisa kita nikmati dengan anggota keluarga, dengan kelompok kecil, atau orang-orang lain yang kita kasihi. Saudara, foto-foto yang saya tampilkan itu bukan fiktif belaka, itu betulan. Cuman memang masangnya random, ya. Jadi tadi di kebaktian pertama ada yang komplain. Kelompok saya sudah Natal tapi fotonya nggak masuk. Ya maaf, ya itu tidak ada maksud, itu cuman contoh, ya. Nah, ini dalam konteks gereja, saudara. Tetapi ternyata kegembiraan Natal itu seperti meluas di mana-mana tempat. Bukan hanya gereja. Saudara pergi kemanapun, mall, restoran, sampai rumah sakit. Saudara akan mendengar suara lagu apa? Lagu-lagu Natal. Lalu dekorasi Natal yang cantik-cantik ada di mana-mana. Saudara, keluarga yang saya tinggal di Jakarta, itu hampir sebagian besar itu belum percaya Tuhan Yesus. Bukan orang Kristen. Tapi mereka punya rutinitas setiap Desember tuh pergi ke mall di Jakarta, ya, beberapa mall. Untuk apa? Lihat pohon Natal, karena bagus. Dan pusat-pusat perbelanjaan juga membuat banyak sekali Christmas sale. Saudara, Natal itu begitu spesial bukan? Istimewa, membahagiakan. Dan sepertinya jangan pernah kita lewatkan. Tetapi saudara, apakah bulan Desember atau masa raya Natal selalu bicara soal kegembiraan, sukacita, happiness? Jawabannya ternyata tidak juga, saudara. Kalau saudara memperhatikan, banyak ternyata catatan kecelakaan, penderitaan, dan tragedi, kejahatan yang malah makin meningkat di bulan-bulan Desember. Di tengah-tengah masa raya Natal ini. Kita tentu ingat Desember 2004 terjadi tsunami yang sangat besar di Aceh yang menelan korban jiwa 220.000 orang lebih. Dan setidaknya saudara di sana ada satu keluarga yang kalau sekarang mereka merayakan Natal, mereka pasti akan bergumul dengan kepedihan karena terpisah dengan orang yang mereka kasihi yang sudah pergi meninggalkan mereka. Pada Desember 2018, saya ingat sekali, saya masih sekolah waktu itu di saat saya duduk bersama dengan satu orang remaja, laki-laki, kebetulan anak dosen kami. Dia nangis lama sekali. Kenapa? Anak SMA ini, pacarnya saudara, juga sama-sama anak SMA, meninggal di dalam kecelakaan pesawat AirAsia dari Surabaya ke Singapura. Beberapa tahun yang lalu juga ada tsunami di Banten, ya, yang mungkin tidak semasif di Aceh, tetapi juga menelan banyak sekali korban jiwa. Saudara, di banyak tempat kita bisa menemukan kasus-kasus terorisme, pemboman gereja, penusukan, penembakan massal, bahkan kejahatan-kejahatan lain yang justru terjadi di masa-masa Natal. Bahkan tahun lalu ada sebuah foto yang cukup viral di media sosial. Foto ini saudara, ini judulnya Christ in the Rubble. Ini adalah sebuah dekorasi Natal di sebuah gereja di Bethlehem. Nah, kebetulan pendeta gerejanya itu adalah alumni di sekolah yang sekarang saya belajar. Jadi ini adalah satu keadaan yang sangat ironis sekali. Di Bethlehem, kota tempat Tuhan Yesus lahir dulu, justru sekarang berhadapan dengan perang yang tidak berkesudahan antara Israel dengan Palestina. Dekor ini seperti mau menggambarkan Yesus lahir di tengah-tengah reruntuhan, ikut merasakan kepedihan dan penderitaan orang-orang di Palestina. Saudara, ternyata bulan Desember bukan hanya memberikan kita Natal yang ceria, Natal yang hangat, Natal yang sukacita, tetapi ada juga Natal yang mengerikan, sedih, penuh luka, dan air mata.
Hari ini yang mana yang saudara alami? Natal yang ceria atau Natal penuh gundah gulana? Saudara, kalau kita melihat kisah Natal di dalam Alkitab, ada 2 kitab Injil yang mencatat kisah Natal, yaitu Injil Matius yang tadi kita baca dan juga Injil Lukas. Dan kedua Injil ini menceritakan Natal secara berbeda. Kalau versinya Lukas, seperti Natalnya itu dipotret sangat happy, joyful, happy ending story. Cerita Natal itu cerita yang membahagiakan. Lukas memulai kisah Natalnya dengan memperkenalkan kita pada Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan lama menanti-nantikan buah hati dan akhirnya mereka dapat. Lalu ada Yusuf dan Maria yang melahirkan bayi Yesus di pahlungan Bethlehem dengan memang ceritanya dramatis sekali, tetapi akhirnya bayi Yesus itu dilahirkan dengan tenang, syahdu, sederhana, sepertinya begitu. Diiringi para gembala yang kemudian ikut bernyanyi bersama para malaikat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan Lukas juga menceritakan ada Simeon dan Hana, saudara, 2 orang lansia yang sudah renta tetapi kuat imannya. Mereka itu menanti-nantikan janji Tuhan bagi Israel. Dan sekarang mereka bisa gendong bayi Yesus itu di tangan mereka sendiri. Jadi happy ending story. Seperti seolah-olah yang ditunggu-tunggu itu diberikan. Sukacita, bahagia, happy ending story. Tetapi berbeda dengan kisah Natal yang ditulis oleh Matius. Kalau Lukas sepertinya semuanya bahagia, saudara. Tetapi Matius seperti memotret Natal dari sisi yang berbeda. Kisah Natal Matius justru penuh dengan ambiguitas, kebingungan, misteri, bahkan kengerian. Dimulai dari kisah Yusuf di pasal 1 yang didatangi malaikat dalam mimpi. Lalu malaikat itu bilang begini, jangan kamu ceraikan Maria, dia hamil dari Roh Kudus, nikahi dia, itu anaknya adalah Mesias yang dijanjikan. Saudara, aneh sekali bukan permintaan malaikat kepada Yusuf? Bagaimana mungkin Yusuf diminta menerima tunangannya yang hamil di luar pernikahan? Itu semua tidak masuk logika bukan? Saya nggak tahu Natalnya itu bagi Yusuf itu bad story atau happy ending story, saudara. Membingungkan bukan kalau kita disuruh begitu sama Tuhan? Lalu di pasal 2 ada orang-orang Majus yang orang-orang asing, bukan orang Israel, datang menyembah bayi Yesus. Oke, kalau kita bilang, ya cerita orang Majus kan bagus. Mereka datang menyembah bayi Yesus, bawa kado-kado persembahan. Tapi saudara, kalau kita tahu konteksnya cerita itu, bukankah cerita orang Majus itu menyembah Yesus, kisahnya dipenuhi dengan isu tentang apa? Kecemburuan, ketakutan, persaingan politik, bahkan penipuan. Dan puncaknya saudara, teks yang baru kita baca tadi, Herodes yang takut tersaingi itu memerintahkan pembunuhan atas bayi laki-laki yang usianya 2 tahun ke bawah. Dan Yesus yang masih batita itu saudara, harus dibawa oleh papa mamahnya menjadi pengungsi, menjadi pelarian dari Bethlehem ke kota Mesir untuk menghindari ancaman pembunuhan itu. Surah Injil Matius pasal 2 itu dibuka dengan sebuah kalimat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, kalimat ini tampaknya sering kita lewatin, saudara, kelupaan, kelewat. Kenapa? Karena mungkin terkesan hanya kayak keterangan waktu, seperti keterangan waktu begitu saja. Oh ya sudah. Tetapi saudara, sebenarnya kalau kita bicara zaman tertentu, kadang-kadang oknum pemerintahan yang disebutkan itu bisa menggambarkan realita zaman itu. Nah, contohnya kalau saudara kita orang Indonesia, kita selalu itu kalau dengar kata-kata penak zamanku toh. Nah, saudara langsung tahu konteksnya. Zaman Soeharto, ya ada cerita-cerita yang muncul di benak saudara. Tanpa kita perlu penjelasan, kita tahu. Atau kalau saya bilang pada zaman orang ini memerintah, Hitler. Nah, saudara akan tahu ada banyak pembunuhan massal yang terjadi, ya.
orang-orang hidup sangat sengsara sekali. Jadi ketika pembaca Injil Matius dengar kalimat yang tadi di ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah ini mengingatkan mereka atau jelas sekali memberitahu mereka tentang sebuah zaman yang sangat kelam, saudara. Nuansa yang akan mereka dapat waktu mereka dengar ini pada zaman Raja Herodes. Itu adalah nuansa ketakutan, kengerian, seperti menderita sekali, sial sekali kalau hidup di zaman itu. Kenapa? Karena Herodes adalah raja yang sangat gila kekuasaan, jahat, dan haus darah. Para sejarawan itu menyatakan Herodes adalah seorang maniak, saudara, yang sangat takut dilengserkan dari kekuasaannya. Dia tega membunuh siapapun yang mengancam posisinya. Para ahli sejarah mencatat Herodes ini sudah membunuh salah seorang istrinya sendiri, 3 anaknya, mamah mertuanya, pamannya, dan iparnya laki-laki. Kenapa? Karena mereka semua itu mengancam, dirasa mengancam kekuasaannya. Jangankan membunuh bayi, saudara. Anggota keluarga juga dihabisin. Karena dia tidak mau lengser dari kekuasaan. Kalau saudara nonton Netflix, kemarin hari Jumat ada film baru, judulnya Mary. Ada yang sudah nonton? Belum? Saya sudah, berarti saya lebih duluan dari saudara ya. Film itu tentang Maria sebenarnya memang punya banyak masalah secara teologis dan biblikal di dalam penggambarannya. Tapi yang menarik buat saya, cara dia menggambarkan Herodes itu cukup tepat. Cukup tepat. Jadi kalau saudara mau lihat jahatnya Herodes, nah saudara boleh tonton film itu. Jadi menggambarkan Herodesnya cukup bagus. Saudara, Herodes itu orang yang jahat sekali dan sangat ketakutan kehilangan kekuasaan. Itu sebabnya waktu dia mendengar ada bayi raja yang baru lahir, apalagi waktu dia sadar dia ditipu oleh orang-orang Majus itu yang pergi lewat jalan lain, tidak balik ke istananya. Dia menjadi marah, malu, bercampur paranoid, ketakutan, sehingga dia bertekad membunuh semua bayi laki-laki usia 2 tahun ke bawah. Maka kita bisa lihat, saudara, Bethlehem versi Injil Matius itu bukan hanya kota kecil yang tenang dan syahdu, saudara. Kalau adegan ini, Matius pasal 2, kita buatkan film, maka soundtrack kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap, atau malam kudus, sunyi senyap, itu sama sekali tidak cocok. Tidak akan masuk jadi soundtracknya. Surah Bethlehem versi Matius 2 pasti bukan tempatnya anak tidur tenang. Bukan, surah. Anak, papa, mama tidak bisa tidur tenang. Kenapa? Karena derap langkah serdadu Romawi yang bisa masuk ke rumah mereka sewaktu-waktu sangat mengancam dan menakutkan, bukan? Para ayah dan ibu harus bersusah payah tutup mulut anak-anak mereka supaya jangan kedengaran kalau nangis, jangan terlalu ribut. Kenapa? Jangan sampai ditemukan oleh serdadu Herodes lalu dibunuh. Kalau mau dikasih soundtrack, justru yang ada itu nada-nada minor, saudara. Lalu bunyi derap langkah kuda para prajurit yang berkejaran, derep, 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 diiringi isak tangis dan teriakan panjang para papah mamah itu. Ketika prajuritnya Herodes itu bilang, mana anakmu? Lalu mereka bilang, jangan, tolong, jangan ambil anak saya, jangan ambil anak saya. Lalu mereka teriak kepada tetangga, tolong, tolong. Tetapi teriakan itu pun tidak bisa membuat apa-apa. Lalu prajurit itu akan rebut anak itu, dibawa lari keluar. Dan ketika ditebas pedangnya itu, papa mama itu akan berteriak, anakku, anakku mati. Saudara bisa bayangkan, itulah malam-malam
yang terjadi di Bethlehem. Jadi Natal versi Matius 2 itu tidak pernah jadi White Christmas. Tapi justru mungkin lebih tepat kita sebut Red Christmas atau Bloody Christmas. Merahnya kenapa? Karena darah anak-anak bayi yang dibunuh itu. Aroma yang merebak itu bukan aroma kue atau aroma lilin, tapi aroma darah anak-anak yang tidak bersalah. Saya kira ibu-ibu yang kemarin ikut Natal KW harusnya masih ingat ya ceritanya. Kalau saudara nonton ya, saya lihat di YouTube bagus tuh ya, film tuh cerita Tuhan Yesus lahir. Saudara, tetapi menariknya begini. Sebagai sebuah peristiwa sejarah, kisah ini, pembunuhan bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah, itu tidak dicatat di buku-buku lain selain Injil Matius pasal 2. Saudara cari di Alkitab di mana aja, nggak ada, cuman Matius 2. Kalau saudara lakukan penelitian sejarah, cari buku-buku ekstra biblikal, maksudnya bukan Alkitab, tapi buku-buku sejarah, nggak ada juga catatan itu. Cuman ada di Matius 2. Kenapa? Karena saudara, para sejarawan itu berpikir bahwa peristiwa ini bukan sebuah peristiwa yang besar. Loh, kenapa? Karena Bethlehem itu saudara betul-betul kota kecil. Bethlehem itu betul-betul kota kecil. Jumlah penduduknya pada waktu itu kira-kira paling banyak 1.000 jiwa, saudara. 1.000 jiwa itu adalah jemaat Hosana 2 kali hari Minggu kebaktian. Itu udah 1.000 jiwa. Jadi kita udah satu kota sebenarnya kalau dikumpul 2 kali kebaktian. Begitu ya, 2 kali hari Minggu. Jadi kalau ditanya berapa bayi yang meninggal itu pada waktu itu, berapa bayi yang mati. Nah, para sejarawan tebak-tebak paling 20-30. Jadi seperti ini sesuatu yang tidak perlulah dibesar-besarkan. Cuman 20-30 anak bayi mati kok, gak usah dibesar-besarkan. Waktu COVID kita melihat angka itu terus naik ya. Angka orang yang menjadi korban gitu. Tapi itu kan nomor ya, angka. Kita gak tahu itu siapa, itu cuman angka loh. Nah ini sekarang 20-30 bayi lagi, gak usah dibesar-besarkan. Begitu kata para sejarawan. Tapi pertanyaannya, kenapa Matius tetap memasukkan cerita ini dalam kitab Injilnya, di kisah Natalnya? Kenapa Matius seperti seolah-olah mau menunjukkan ini terjadi dan ini sangat penting? Kenapa, saudara? Saya kira ada 2 alasan di sini yang membuat Matius memasukkan cerita ini di dalam Injilnya, di dalam narasi Natal. Yang pertama, saudara, Matius itu yang ditujukan untuk kelompok pembaca pertama semuanya orang Yahudi. Matius mau tunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Musa yang baru. Tuhan Yesus adalah Musa yang baru. Saudara, orang Yahudi itu sangat menghormati Musa. Musa itu tokoh penting sekali. Musa itu seperti bapak pendiri ya daripada bangsa Israel ya, selain dengan Abraham tentu saja. Musa yang membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Musa itu orang yang sangat besar. Dan Matius, saudara, di dalam Injilnya itu menulis, kalau saudara belajar susunan Injil Matius, seperti Matius itu mencontoh kitab Keluaran. Mencontoh, ditiru polanya. Untuk menunjukkan bahwa Yesus ini mirip dengan Musa. Yesus ini kayak Musa nih. Ini kayak Musa yang baru. Nih, kayak titisan Musa yang lahir. Nah, kalau kita lihat dari bagian awal-awalnya aja ya, saudara. Saudara lihat, baik Musa maupun Yesus sama-sama ditulis sebagai keturunan Israel. Lalu baik Musa maupun Yesus lahir di tengah-tengah penjajahan. Musa lahir waktu bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Yesus lahir waktu bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Lalu mereka juga ada di bawah kuasa pemerintahan yang jahat. Saudara tahu kan, waktu Musa lahir, siapa raja yang memerintah? Firaun. Jahatnya sama kayak Herodes, saudara.
Dan sama-sama ada ancaman pembunuhan bayi. Saudara ingat itu bukan? Firaun bilang bunuh semua anak-anak bayi. Bahkan dari waktu melahirkan itu, bidannya dibilang, kalau orang Ibrani melahirkan anak laki-laki, bunuh. Tapi bidannya kan takut akan Allah, jadi tidak dibunuh. Ya, saudara, ada ancaman pembunuhan bayi. Dan baik Musa maupun Yesus sama-sama luput dari pembunuhan itu. Lalu mereka dilarikan ke Mesir. Musa diangkat anak oleh putri Firaun, hidup di istana Mesir. Lalu kita lihat tadi di pasal 2, Tuhan Yesus juga dibawa oleh papa mamahnya ke Mesir, mengungsi dari ancaman pembunuhan itu. Lalu saudara, baik Musa maupun Yesus itu juga mengalami keluar dari Mesir. Ya, setelah Musa membunuh orang, dia lari begitu ya, keluar dari Mesir. Tetapi kemudian nanti dia juga itu menjadi satu simbol bahwa dia yang akan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya. Dan Yesus setelah Herodes mati itu keluar dari Mesir dan pergi ke Nazaret, tumbuh besar di Nazaret. Dan baik Musa maupun Yesus sama-sama keluar dari air. Saudara, maksudnya apa? Banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa gambaran orang Israel keluar dari Mesir itu kan lewat air Laut Merah yang terbelah. Nah, itu adalah lambang pembaptisan, saudara. Ini juga yang Paulus bilang di dalam kitab Korintus, seperti dibaptis begitu. Dan kita tahu Yesus di pasal 3 juga dibaptis oleh Yohanes. Dan setelah orang Israel itu keluar dari Mesir lewat air, mereka masuk kemana? Padang gurun, saudara. Dan kita lihat juga Yesus setelah dibaptis, di Injil Matius diceritakan, masuk padang gurun. Ya. Sampai satu titik, Musa itu menerima hukum Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai. Dan di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkhotbah di bukit ya setelah lewat padang gurun. Isi khotbahnya apa? Tafsir ulang hukum Taurat. Jadi kita lihat di sini seperti Matius itu memang mau sengaja. Mau meniru pola daripada kitab Keluaran. Untuk kasih tahu, hey, lihat Yesus, dia bukan orang sembarangan loh. Dia ini Musa yang kedua, Musa yang baru, bahkan lebih hebat dari Musa. Kalau Musa membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, Yesus ini, Musa kedua ini, nantinya akan membawa orang percaya keluar dari perbudakan dosa. Dia pembebas yang sejati. Ngomong-ngomong, catatan saya tadi baru sampai pasal 7. Kalau saudara belajar Injil Matius sampai akhir, pola yang berulang itu akan kita lihat sama konsisten. Ini sudah pernah dibahas di STUJK. Saudara cari aja di YouTube, Yesus dan Musa ada. Nah, saudara, Matius seperti mau kasih tahu pembacanya bahwa Yesus ini akan membebaskan kita. Dia Mesias yang dijanjikan. Dia sudah datang, sambutlah dia, taati dia, dengarkan dia, terima dia. Itu alasan yang pertama. Tetapi alasan yang kedua, yang saya kira lebih personal. Kenapa ya Matius harus tulis cerita pembunuhan bayi-bayi di kisah Natal? Kenapa kisah Natalnya tidak happy-happy aja, tapi harus ada tragedi seperti ini? Alasan yang kedua yang lebih personal adalah Matius pingin kasih tahu kita, apa sih arti sebenarnya inkarnasi Tuhan Yesus? Saudara tahu inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu Allah menjadi manusia. Apa artinya? Saudara, artinya Allah datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita. Allah datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita. Itulah berita Natal. Tuhan Allah jadi sama seperti kita. Maksudnya apa? Maksudnya saudara, Tuhan Allah bukan hanya pribadi yang duduk diam jauh di sana, tidak urusan sama hidup umatnya. Tetapi dia adalah pribadi yang sungguh turun, masuk ke dalam dunia, datang ke sini, ke dunia ini. Dunia yang berantakan, yang penuh dengan dosa, penuh kejahatan, penuh ancaman, penuh bahaya, penuh penderitaan. Yesus bukan hanya dengar dari jauh seruan umatnya, tangisan kita, lalu dia kirim utusan-utusan, kurir untuk membawa berita.
Bukan hanya itu, saudara. Tetapi dia sendiri datang di dalam daging menjadi sama seperti kita. Turut merasakan, mengalami penindasan di bawah kekuasaan Herodes yang jahat. Turut serta merasakan ancaman, merasakan bahaya kematian. Turut mengalami resiko pembunuhan, bisa mati sewaktu-waktu. Yesus menjadi bayi yang lemah, yang rapuh, tidak berdaya, bahkan harus ditolong. Saudara, kalau kita ingat, di dalam Matius pasal 1, malaikat datang kepada Yusuf. Lalu malaikat bilang, anak ini harus dikasih nama. Namanya apa? Namanya apa, saudara? Yesus. Salah. Kalau Yesus itu di Injil Lukas. Waktu malaikat bilang kepada Maria, ya, Yesus, anaknya harus dinamai Yesus karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Itu teologi Lukas. Tapi kalau Matius, malaikat bilang kepada Yusuf, anak ini harus kasih nama, betul, Immanuel. Artinya apa? Allah beserta dengan kita. Itu pasal 1. Dan di pasal 2 seperti dikasih tahu, apa sih artinya Allah beserta dengan kita itu apa? Ditunjukin. Allah beserta dengan kita. Maksudnya Allah ikut termasuk juga dalam segala penderitaan kita. Allah beserta dengan kita. Maksudnya Allah turut mengalami yang kita alami, turut merasakan yang kita rasakan, turut bergumul dengan penderitaan, dengan sengsara, dengan duka cita, bahkan dengan kematian. Immanuel, Allah beserta kita. Maksudnya turut ambil tempat dalam kepedihan kita. Itu sebabnya, saudara. Kenapa di sini dicatat? Dia harus menjadi bayi yang juga sama-sama menghadapi ancaman pembunuhan seperti bayi-bayi lain. Tetapi saudara, di sini kalau saya berpikir kritis, mungkin ada satu bagian yang masih mengganjal buat saya. Dan mungkin buat saudara juga. Ganjalannya itu begini. Kalau Yesus betul-betul datang untuk mengalami yang kita alami. Kalau Yesus itu datang mau ikut merasakan pergumulan kita. Mau turut menderita. Ganjalan saya satu. Kenapa hanya Yesus yang luput dari pembunuhan? Tapi ada 20-30 bayi yang mati. Yang tidak diincar. Kenapa Yesus luput, tetapi bayi-bayi lain seperti dikorbankan begitu? Saudara, kalau malaikat itu bisa datang kepada Yusuf dalam mimpi dan kasih peringatan. Ayo kamu packing cepat sekarang pindah ke Mesir. Kenapa? Ini soalnya nanti Herodes mau bunuh bayi-bayi. Kenapa kok malaikat nggak kasih tahu ke papah-papah yang lain? Suruh packing juga. Atau bilang itu pergi sama Yusuf sama Maria, tuh, segerombol gitu. Saudara, apakah Allah tidak peduli dengan bayi-bayi lain di Bethlehem saat itu? Kalaupun Yesus mau menunjukkan, saya mengasihi kamu loh, makanya saya mau ikut menderita dengan kamu. Ya tapi kenapa harus lewat penderitaan, saudara? Kenapa harus ada yang dikorbankan? Kenapa Tuhan tidak, ya tunjukin aja kasihnya. Kenapa harus buat orang lain susah? Saudara pernah berpikir begitu? Apakah bayi-bayi itu cuma alat peraga untuk menunjukkan Allah solider? Kalau begitu maka Allah sangat tidak adil, bukan? Bagaimana nasib para ibu dari bayi itu, saudara, yang disebut Rahel di sini, ibu-ibu Israel yang menangis dan tidak mau dihibur karena anaknya tidak ada lagi? Mungkin saudara dan saya juga sering bertanya yang serupa. Ketika kita sedang menderita, kita bisa bilang begini, oke, saya tahu sih Allah mau mengasihi saya. Saya tahu lewat penderitaan ini Allah mau mengajar saya sesuatu.
Saya tahu Allah turut merasakan penderitaan-penderitaan saya. Saya tahu Tuhan mau membentuk saya. Tapi pertanyaannya, kalau mau menunjukkan kasih, kalau mau membentuk, kalau mau mengajar, kenapa harus lewat penderitaan, saudara? Kenapa harus nyusahin orang, saudara? Ya udah, ajar aja, kasih tahu aja saya apa yang Tuhan mau. Tunjukkan aja kasih. Kenapa kok harus lewat penderitaan? Apakah penderitaan itu alat peraga doang ya di tangan Tuhan untuk membentuk kita? Kalau seperti itu, bukankah Allahnya jadi seperti suka main-main, saudara, dengan ciptaan? Saudara, tampaknya seiring dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita mungkin perlu berhenti sejenak dan mengingat, siapa sebenarnya dia itu yang datang sebagai bayi itu? Siapa dia yang turut mengalami ancaman pembunuhan dan kematian ini? Siapa dia, saudara, yang datang ke dalam dunia dan merasakan penderitaan-penderitaan kita? Siapa? Siapa dia? Siapa bayi itu, saudara? Dia adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah. Allah yang bersemayam di atas tahta kudus di surga. Allah yang berdaulat atas dunia orang hidup dan dunia orang mati. Allah yang kekal, Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas, Allah yang menciptakan dan memiliki semua. Pertanyaannya, kenapa Allah harus melewati semua yang kita lewati? Kenapa Allah harus menjadi bayi yang dilarikan di sana-sini, bahkan ketika usianya belum genap 2 tahun? Kenapa Allah harus berhadapan dengan ancaman kematian? Padahal hidup mati manusia sebenarnya ada dalam tangan Dia. Kenapa Allah harus turun ke dalam dunia ini yang penuh dengan carut, marut, dan penderitaan? Saudara, bukankah sebenarnya Allah tidak harus lewati itu semua? Kenapa Allah harus menderita? Bukankah sebenarnya itu tidak harus, saudara? Allah tidak harus datang ke dalam dunia ini, masuk dalam hidup saudara dan saya, tidak harus. Bahkan kalau kita mau katakan yang lebih tepat, Allah seharusnya tidak datang ke dalam dunia. Allah seharusnya tidak mengalami ancaman pembunuhan seperti ini. Allah seharusnya tidak perlu bergumul dengan rasa sakit, pengkhianatan, bahkan kematian. Allah seharusnya tidak jadi sama dengan kita, karena Dia adalah Allah. Tapi kenapa Dia mau dan pilih jalan ini? Jawabannya cuma satu. Karena Dia mengasihi, sayang kepada saudara dan saya. Saudara, yang aneh dan tidak masuk akal itu bukan hidup kita menderita. Kematian bayi-bayi Bethlehem di bawah kuasa Herodes itu realita yang sangat wajar terjadi di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia sudah rusak, ada penderitaan. Penderitaan yang kita alami mulai dari sakit penyakit, perselisihan, perang, pengkhianatan, kemiskinan, kematian. Itu normal, saudara, itu wajar dalam dunia yang rusak ini, dalam dunia yang berdosa ini. Ada Herodes, penguasa yang begitu jahat, itu wajar karena dunia sudah rusak. Tetapi yang tidak wajar, yang aneh, yang tidak masuk akal itu apa? Yang tidak masuk akal adalah kenapa Allah sampai mau ikut-ikut merasakan itu semua. Itu tidak wajar. Saudara, penderitaan adalah bagian wajar dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang tidak wajar, bahkan melampaui akal, adalah mengapa Allah mau datang dan terlibat di dalamnya. Kenapa Allah yang tidak seharusnya menjadi miskin malah mau mengalaminya? Kenapa Allah yang tidak seharusnya dicobai iblis malah menempuh jalan itu?
Kenapa Allah yang tidak seharusnya dihianati, tetapi diam waktu orang-orang itu membawa dia ke pembantaian? Kenapa Allah yang tidak seharusnya melewati kematian malah menanggungnya untuk saudara dan saya? Jawabannya itu cuma satu. Karena dia sayang, mengasihi saudara dan saya. Karena kasihnya besar. Dia ingin kita yang jauh dari Allah itu direngkuh mendekat. Dia ingin kita yang hilang ditemukan kembali. Dia ingin kita yang rusak diberi hidup baru. Dia ingin kita yang berdosa disucikan. Dia ingin kita yang binasa beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya dia tanggung segala sesuatu yang tidak harus dia tanggung. Bahkan seharusnya tidak dia tanggung. Karena kasih bagi kita. Saudara, saya tidak pernah bisa lupa kejadian yang saya alami waktu hari Natal 25 Desember 2003. Malam itu, saudara, saya mungkin masih kelas 2 atau kelas 3. Sebagai anak sekolah minggu yang baru selesai pelayanan menyanyi dan menari di acara drama Natal di gereja, saya diantar mamah pulang ke rumah, disuruh tidur dan jaga adik saya. Sementara mamah pergi ke rumah sakit, menemani suaminya, itu adalah papa yang saya kenal sejak kecil, yang kondisinya terus menurun karena sakit liver. Saudara, saya nggak tahu persis bagaimana kronologi malam hari itu. Tapi besoknya yang saya tahu, saya dengan mamah, dengan adik itu kita sudah pindah ke satu ruangan yang kecil dengan pakaian serba putih. Papa meninggal di hari Natal tahun 2003 karena tidak bisa bertahan menghadapi sakit livernya itu. Saudara, sepertinya saya nggak terlalu merasa trauma atau bagaimana begitu ya dengan perpisahan itu, karena hubungan saya dengan papa ini itu baik dari kecil sampai waktu dia sakit. Akan tetapi setiap Natal memang terasa berbeda karena papa tidak ada lagi bersama-sama dengan kami, dan karena pas kematiannya juga pas di hari Natal. Jadi selalu ada mixed feeling gitu di hari Natal ya. Satu sisi senang, tapi satu sisi saya ingat sudah berapa tahun papa meninggalkan kami. Apalagi setelah beberapa tahun kemudian mamah juga meninggal, lalu saya dan adik itu pindah ke keluarga kerabat yang hampir semuanya itu orang tidak percaya. Jadi kami memang tidak lagi merayakan Natal begitu ya, karena memang di rumah yang banyak orang tidak percaya. Saudara, seiring saya tumbuh dewasa, banyak jemaat di gereja, juga pembina-pembina rohani saya itu selalu mengatakan begini, ada rencana yang indah dari Tuhan di balik semua ini. Dan saya setuju, saya pegang betul. Iya, saya terima. Betul, ada rencana Tuhan yang indah. Orang-orang itu selalu kasih tahu saya begini. Kematian papamu di hari Natal itu juga sebagai satu pengingat. Pengingat apa? Bapa di dunia bisa pergi. Bapa di dunia bisa mati, bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan, Bapa surgawi, itu kekal. Tidak pernah meninggalkan kamu. Bahkan dia datang untuk kamu. Dan saya betul, saudara, secara logika saya terima betul. Saya yakin itu di dalam iman, itu betul. Tetapi saudara, seiring saya bertumbuh, kemudian studi di saat, belajar banyak hal, melihat ke dalam diri, baru saya sadar, bertahun-tahun saya punya satu pertanyaan kepada Tuhan. Memang enggak pernah berani dikatakan, tapi itu ada di dalam hati yang kecil. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan begini. Kalau Tuhan mau jadi papa saya yang baik, kalau Tuhan mau jadi Bapa surgawi yang kekal, kenapa caranya harus ambil papaku yang di dunia? Kan Tuhan bisa aja dong jadi Bapa yang baik, tapi gak usah ambil dong Bapa saya di dunia. Masa cuma demi mengajar saya bahwa Tuhan adalah Bapa yang kekal, lalu Tuhan ambil papa saya yang kelihatan mata ini? Kan seperti tidak adil begitu. Apalagi setelah saya melihat teman-teman kok nggak seperti itu, ya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa saya harus mengalaminya? Saudara, perlu bertahun-tahun saya bergumul dengan pertanyaan ini.
Sampai satu ketika, kalau di saat itu kami sering ada doa kontemplasi, sewaktu-waktu ada momen untuk berdoa begitu. Ada satu malam ketika kami ada acara doa di ruangan kapel, chapel, ruang ibadah tuh yang besar itu, lalu gelap semua, dimatikan ruangannya, di belakang tuh ada kayu salib besar sekali dari kayu. Saya duduk sendiri di pojokan, lihat kayu salib itu. Dan di malam yang tenang itu seperti saya dengar Tuhan Yesus itu bicara di hati saya seperti ini. Aku tahu yang kamu rasakan. I've been there. Saya tahu juga rasanya jadi yatim dan piatu. Saya pernah juga ditinggalkan Bapakku. Di mana? Di atas salib. Saudara, baru di situ seperti saya dapat satu pencerahan dan mengerti bahwa dunia yang sudah rusak dan jatuh dalam dosa ini memang akan terus memperhadapkan kita pada berbagai-bagai penderitaan yang kita tidak bisa lawan, kita tidak bisa hindari. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ada virus, ada penyakit, ada bencana, ada orang mati karena dunia sudah rusak. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus justru hadir di sini, masuk ke dunia ini, ke dalam dukamu dan dukaku, ke dalam penderitaan kita, supaya kita bisa mengalami hidup yang penuh makna bersama-sama dengan Dia. Saudara, Yesus tidak harus mengalami dampak dosa, Yesus tidak harus ditinggalkan Bapaknya, tetapi Dia memilih jalan itu. Kenapa? Karena kasih-Nya bagi Anda dan saya. Saudara, kisah pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem ini di awal Injil Matius itu seperti jadi tanda yang nanti memberitahu kita keseluruhan jalan hidup Yesus. Kita akan tahu kalau kita baca seluruh kitab Injil sampai Yesus nanti bertumbuh dewasa, Dia akan terus berhadapan dengan kecemburuan, penolakan, bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, saudara. Mulai dari orang Farisi, ahli Taurat, sampai pemerintah politik pada masanya. Bayi Yesus di pasal 2 lepas dari tangan Herodes, tetapi nanti setelah Herodes ini mati, Yesus yang sudah tumbuh dewasa itu akan jatuh ke tangan Herodes yang lain, saudara, yang bersekongkol dengan Pilatus dan akhirnya menjadikan dia terpidana hukuman mati. Bagaimana dengan Maria, saudara? Maria itu, saudara, di dalam Injil Matius pasal 2 sepertinya tidak menangis. Sepertinya yang menangis adalah Rahel, ibu-ibu Israel yang kehilangan bayi. Maria itu seperti anaknya tetap ada. Tapi kita tahu bukan? Pada satu hari Jumat, Maria itu akan menangis di bawah salib. Kenapa? Karena anak yang dia kasihi tidak ada lagi. Dan di hari Jumat itu, tidak ada malaikat yang kasih tahu Tuhan Yesus, ayo kamu packing, pindah, keluar dari sini, pergi ke kota lain karena kamu akan diserahkan oleh Yudas Iskariot. Tidak ada pemberitahuan itu. Bahkan surga seperti silent. Hening. Yang Yesus dapatkan waktu dia berteriak kepada Bapa hanyalah kesunyian. Tidak ada jawaban. Itu sebab Yesus bilang, kenapa engkau Bapakku, kenapa engkau tinggalkan saya? Tetapi kita tahu ceritanya tidak sampai di sini, bukan? Anak Maria yang ditangisinya karena mati, karena tidak ada di hari Jumat itu. Nantinya hari Minggunya akan ada lagi, bukan? Akan bangkit lagi, bukan? Akan hidup. Yesus akan mematahkan segala kutuk dosa, kutuk maut, penderitaan, bahkan kesengsaraan hidup manusia. Dia bangkit, mengalahkan semua penderitaan, memberikan Anda dan saya hari depan yang penuh harapan. Dia membawa kehidupan baru untuk kita. Saudara, inilah harapan kita yang terbesar di tengah-tengah hidup dan segala kesusahannya. Apa harapan itu? Di dalam Kristus kita tahu bahwa penderitaan, kepedihan, luka, kegagalan, duka cita
Dosa, bahkan juga kematian, itu hanya sementara. Tidak akan berkuasa seterusnya atas hidup kita. Kita bisa berharap di dalam Dia yang turut merasakan semua penderitaan kita. Dia tahu rasanya. Terlebih lagi dia bukan cuma berbagi empati, tetapi dia bahkan mengalahkan dosa dan penderitaan itu untuk kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi yang Anda alami sekarang menjelang Natal. Mungkin Anda bergumul dengan dosa yang terus-menerus mengikat dan rasanya tidak pernah bisa lepas. Ada dari antara kita yang bergumul dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bergumul dengan penderitaan ekonomi yang seperti jalan buntu. Kita yang bergumul dengan kesendirian. Mungkin ada dari antara saudara bergumul dengan pengkhianatan, relasi yang rusak, pernikahan yang hancur, anak-anak yang serasa tidak peduli. Mungkin Anda bergumul dengan kegelapan dalam jiwa. Mungkin ada dari antara saudara dan saya yang kehilangan orang yang dikasihi. Saudara, apapun yang kita bisa alami, ketahuilah ini, saudara. Yesus pernah ada di sana. He's been there. Dia tahu. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia berbagi duka dan kepedihan dengan kita. Bahkan dia telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa penderitaan itu. Untuk memberikan Anda dan saya hari depan yang penuh harapan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang dia tidak bisa lepaskan. Tidak ada penderitaan yang terlalu besar yang dia tidak bisa tolong kita lewati. Saudara, Natal bukanlah momen 4 minggu yang membuat kita lupa akan penderitaan-penderitaan dunia ini. Karena dibalut dengan kertas-kertas kado dan hiasan-hiasan cantik. Natal bukan obat pereda nyeri, painkiller dari pergumulan hidup. Karena di dalam bulan ini saudara banyak makan enak, pesta dan ibadah-ibadah khusus, bukan. Tetapi Natal itu adalah satu momen ketika Allah bilang kepada kita, ya, luka karena dosa ini memang begitu menyakitkan. Penderitaan ini memang begitu berat. Kebinasaan ini memang begitu serius. Tetapi aku sayang kamu. Aku mengasihimu. Itu sebabnya aku memikulnya bersama engkau. Bahkan aku memikulnya bagi engkau. Kalau hari ini, saudara, sang bayi Bethlehem itu berkata, marilah kepadaku, semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Lihatlah tubuhku yang rapuh, yang kelak dipecah-pecahkan bagi engkau. Terimalah, dan engkau akan menerima kelegaan. Apa respon saudara? Maukah kita datang kepadanya, sumber hidup dan pengharapan kita, merasakan kasih-Nya yang besar, dan melanjutkan hidup dengan pengharapan? Apa jawab saudara? Mari kita ambil waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu secara persis pergumulan-pergumulan apa yang saudara alami. Kepahitan, duka cita, beban berat, ataupun dosa. Tetapi hari ini Yesus mengundang kita. Dia katakan, aku sudah melewati semua itu. Aku menanggungnya bersamamu. Bahkan aku menanggungnya, menang atasnya bagi engkau. Berdoalah kepadanya. Serahkan pergumulan hidup saudara. Minta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Minta Dia berikan kita kekuatan untuk jalani hari-hari dengan iman dan pengharap. Silahkan setiap saudara berdoa.
Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus lahir bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan saat jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Yesus mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kami bersyukur kepada Engkau, Allah Immanuel, yang tidak hanya menyertai kami dalam sukacita kami, tapi juga terlibat dalam kegundahan, penderitaan, duka cita, dan kelamnya hidup kami. Kiranya Engkau boleh memeteraikan berita firman dan janji-Mu ini di dalam hati kami, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup dengan iman dan pengharapan di dalam Kristus, yang senantiasa menyertai kami dan memberikan kecukupan kekuatan selangkah demi selangkah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.